Salam, Horas, menjua-jua, juah-juah, Yahoo, salam keselamatan. Mari kita renungkan epistel di Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni tahun 2025, yakni dari Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Kita baca. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaknya ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam perbuatan baik yang diikuti oleh orang lain juga. Amin. Bapa Surgawi, kami telah membaca firman yang akan kami renungkan. Ungkap dan bukalah, cerahi pikiran kami ya Tuhan untuk memahaminya, sehingga kami dapat memetik yang berguna untuk kehidupan kami dari firman-Mu tersebut. Dalam Yesus, sempurnakan doa kami dan kabulkan. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, umat Kristen sangat berbahagia karena Tuhan berkenan mengwahyukan kepada Rasulnya Yohanes tentang hal-hal menjelang akhir zaman. Walaupun Rasul Yohanes mengikuti guru dan Tuhannya, Yesus Kristus, tidak memastikan kapan akan datangnya Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya, yang sekaligus sebagai hari kebangkitan yang besar dan berlanjut kepada hari penghakiman terhadap orang yang hidup dan yang mati. Pemberitaannya termasuk peringatan-peringatan yang disampaikan di dalam kitab Wahyu itu sangat menolong umat Kristen dapat siaga penuh dalam iman dan perbuatan mereka, sehingga umat Kristen tidak kedapatan lalai dalam tugas
dan tanggung jawab mereka sebagai pengikut Yesus yang setia selama masa penantian itu. Dalam masa penantian itu, kita perlu dengar-dengaran kepada Tuhan, karena Tuhan juga dengar-mendengar kita. Sebagaimana diberitakan dalam kitab Injil, Tuhan Yesus Kristus pasti datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang sudah mati. Setelah Dia membangkitkan semua orang mati itu dan hidup kembali, dan orang yang hidup ini dipersiapkan untuk menerima pengadilan yang akan dilakukan Tuhan Yesus Kristus yang pasti datang kembali ke dunia ini. Bandingkan Matius 10 ayat 23. Kapan waktunya? Hanya Allah Bapa yang tahu. Malaikat manapun tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Artinya Yesus tidak mau berspekulasi tentang hari kedatangannya kelak. Jadi manusia, siapapun, entah itu nabi, pendeta, hamba Allah, ahli ramal, ahli ilmu apapun, tidak perlu berspekulasi tentang kedatangan Yesus kembali ke dunia ini. Dia datang seperti pencuri, Wahyu 3:16 ayat 15. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes telah dikatakan Yesus sewaktu dia menerangkan tentang kedatangan anak manusia di Matius 24 ayat 29 sampai 44. Dan perumpamaan tentang 10 gadis yang menantikan kapan mempelai datang atau tiba, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dalam penantian itu, yang penting bagi setiap orang Kristen adalah berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, Matius 24 ayat 42, dan harus senantiasa siap sedia, karena anak manusia datang pada saatnya yang tidak kamu duga, Matius 24 ayat 44. Berjaga-jaga dan siap sedia dalam apa? Dalam hal iman, pengharapan, dan kasih atau perbuatan. Ya tentu saja iman itu sangat berhubungan dengan pengenalan akan Tuhan secara benar. Mengenal Tuhan yang benar secara benar. Yohanes menegaskan bahwa kedatangan Tuhan adalah membawa upahku. Tegas dikatakan upahku, bukan upah orang Kristen. Membawa upah Yesus Kristus. Dan untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 12. Karena kesetiaan Tuhan Yesus menunaikan tugas yang diembankan Allah Bapa kepadanya, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2 ayat 9-10. Inilah salah satu upah Yesus Kristus. Selain itu, kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia kembali kepada statusnya sebagai yang maha kuasa, maha mulia, maha dalam segala hal. Dia lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dari setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 22. Surga di bawah telapak kaki Kristus. Itulah upah Yesus. Dengan upah yang dimilikinya itu, dia datang di dunia untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Rasul Paulus dan Rasul Yohanes tahu dari perjanjian lama bahwa ada kitab kehidupan, yakni yang diberitahu dalam Mazmur 69 ayat 28. Tempat mencatat nama-nama orang benar. Tercantum di dalam kitab kehidupan itu
nama Paulus dan teman-teman sekerjanya memberitakan Injil. Filipi 4 ayat 3. Menurut Rasul Yohanes, yang menang itu akan berpakaian putih dan namanya tidak terhapus dari kitab kehidupan. Nama para penyesat atau anti-Kristen tidak tercatat dalam kitab itu. Wahyu 13 ayat 8. Dalam penghakiman terakhir, Tuhan Yesus membuka kitab kehidupan yang di dalamnya tercatat perbuatan-perbuatan orang yang akan dihakimi. Wahyu 20 ayat 12. Yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Yang masuk surga adalah yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu. Wahyu 21 ayat 27. Demikian Rasul Yohanes menggambarkan hari pembalasan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang menerima pembalasan menurut perbuatannya. Makanya berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Perbuatan yang menyertai mereka adalah perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Tentu saja ikut juga perbuatan buruk yang tidak diminta yang bersangkutan diampuni oleh Yesus Kristus. Makanya, saudara-saudara, jangan malas memohon pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Dosa yang tidak disadari melakukannya, maupun dosa yang sengaja dilakukan, agar dosa seperti itu tidak ikut nanti dibawa serta. Mari kita buat hidup kita sebagai hidup dalam pertobatan yang berkelanjutan. Hidup dari iman kepada iman. Tidak seorang dari manusia dapat berdalih dan menghindar dari penghakiman terakhir itu. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus adalah A sampai Z. Di dunia ini atau di dunia manapun, tidak ada tempat manusia melarikan diri. Gelar Yesus Kristus itu menunjukkan dirinya sebagai penampakan Tuhan yang sempurna. Bila dalam perjanjian lama Tuhan itu bernama Yahweh Elohim atau El, lebih sangat dikenal namanya El, Arabnya ilah, yang artinya yang awal, yang pertama dan yang utama. Yesus Kristus bukan hanya El, yakni Logos, yang memiliki atau menciptakan atau kanani rantangan penciptaan atau hokmah, Amsal 8 ayat 22, dan melakukan penciptaan itu di dalam Kejadian 1 dan 2 sesuai dengan hokmah yang dimilikinya. Tetapi Yesus Kristus juga adalah hakim di akhir zaman atau hakim terakhir, yang menentukan masa depan manusia dan ciptaan-ciptaan lainnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sungguh tidak sia-sia kita tetap setia mengikut Yesus Kristus, dan upahnya orang yang setia sampai akhir sungguh sangat besar. Orang yang setia itu adalah orang yang berhasil keluar dari kesusahan besar, dan mereka mencuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7:14. Mereka itu tidak terhitung banyaknya. Wahyu 7:9. Dengan jubah putih itu mereka mengenakan jubah yang sama dengan jubah yang bernama Firman Allah, Logos Tutiu. Di jubah Logos ini tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Tema renungan dari perikop kita mengatakan Tuhan adalah Raja. Pakaian jubah putih itu, yang sama dengan pakaian raja segala raja itu, menjadi pertanda bahwa yang mengenakannya berhak atas pohon-pohon kehidupan yang sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa
buah pohon itu dijaga oleh malaikat Tuhan agar tidak diambil atau disentuh oleh manusia berdosa itu. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Dan jubah putihnya itu menjadi karcis masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu, yakni kota Allah, surga kekal. Barang siapa dapat memakan buah pohon kehidupan itu, berarti dia hidup untuk selama-lamanya. Kejadian 3 ayat 22. Siapa dapat memasuki gerbang masuk ke dalam kota Allah, berarti dia sudah memasuki tanah airnya yang di surga. Kota tempat dia mengalami dan menikmati kebahagiaan kekal yang disediakan Tuhan. Maka Yohanes mengatakan, berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Wahyu 22 ayat 14. Rasul Yohanes tegas mengatakan bahwa manusia yang berperilaku anjing-anjing atau kunes, anjing-anjing najis dan gila, tukang-tukang sihir atau parmakoi, orang-orang sundal atau pornoi, orang-orang pembunuh atau poneis, penyembah-penyembah berhala atau idolatrai atau idolatri, setiap orang yang mencintai dusta atau hoax dan yang melakukannya, paspilon, kaipuidon, posoidos, mereka semua ini tidak mengenakan jubah yang telah dibasuh, sehingga tidak boleh melewati gerbang masuk ke kota Allah. Mereka otomatis tersaring sendiri, sehingga mereka berada di luar kota Allah, dan selanjutnya akan dibuang ke neraka. Tuhan mengharapkan bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita seperti mereka-mereka ini. Yesus telah mengutus para mutusannya atau malaikatnya untuk memberi kesaksian tentang kebenaran firman-Nya ini. Yesus ini adalah tunas Nezer atau tunas Riza dan keturunan Genos Daud, yakni Yesus yang dilahirkan di Betlehem oleh Maria keturunan Daud, dan bapa adopsinya adalah Yusuf yang juga keturunan Daud. Dari garis ibu dan dari garis bapa, Yesus adalah berasal dari Daud. Yesus dinamai bintang timur karena atas petunjuk bintang inilah makanya orang-orang Majus, orang-orang dari timur, datang memberikan persembahan di hadapannya, menghormatinya sebagai raja. Kita pun harus menyadari itu. Dia sudah ditentukan sebagai pembawa keselamatan bagi bangsa-bangsa timur, dan yang sudah dimulai oleh orang-orang Majus, ahli-ahli perbintangan itu. Maka jemaat-jemaat Kristen harus terus menyebar dari pertengahan dunia, yakni Israel, ke seluruh negeri-negeri di timur termasuk Indonesia, dan ke negeri-negeri barat, ke pusat kerajaan di barat dan seluruh daerahnya, Roma ibu kota kerajaan Romawi waktu itu, dan seluruh jajahannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Roh yakni Tuhan dan pengantin perempuan yakni seluruh jemaat-jemaat Tuhan bersama-sama mengajak seluruh dunia datang mengikut Yesus Kristus. Semua dengan kompak menyerukan, marilah. Tuhan memberi kesempatan kepada seluruh umat manusia untuk datang menikmati air kehidupan yang disediakan Tuhan, dan semuanya tanpa bayar, semua free, semua gratis. Kiranya tidak ada di antara kita yang melewatkan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Nikmatilah keselamatan gratis, pengampunan dosa gratis, limpahan berkat yang gratis dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman yang diberikan Tuhan kepada kita itu cukup, tak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Karena tindakan menambah ataupun mengurangi sama-sama menimbulkan kerugian yang besar
bagi pelakunya. Ditambah berarti menambah malapetaka yang akan menimpa. Dikurangi berarti berkurang bagiannya dari pohon kehidupan dan nikmat yang dapat dicicipi di kota Allah. Firman yang dimaksud bukan hanya yang tertera dalam kitab Wahyu, melainkan 3 macam firman yang kita kenal, yakni Logos. Logos itu adalah Yesus Kristus sendiri yang adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Kemudian Remata, tunggalnya Rema, yakni semua ucapan dan ajaran Yesus Kristus yang langsung dia sampaikan kepada murid-muridnya di zamannya. Itu semua terbaca dalam kitab-kitab Injil. Dan yang berikutnya Pasagrafe Theopneutos. Pasagrafe Theopneutos itu artinya semua tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3:16. Semua ini dapat disebut firman Tuhan. Marilah kita gunakan semua yang kita golongkan sebagai firman Tuhan itu untuk kemajuan dan kemaslahatan hidup kita. Kebenaran seluruh firman Tuhan itu akan menjadi terang benderang apabila Tuhan Yesus datang. Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Dia sudah pernah datang, sekarang dia datang dengan firman dan rohnya, dan kelak dia akan datang dalam tubuh kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, lalu membawa kita yang sudah menyambut keselamatan daripadanya ke surga. Dan bukan hanya itu, dia akan menghukum, yakni melemparkan para manusia anjing dan semacamnya itu, terutama yang berdosa kepada Roh Kudus, yakni yang menolak keselamatan yang disuguhkan Yesus Kristus, ke neraka jahanam. Kiranya kasih karunia atau gratia, karis Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dalam merenungkan, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan itu dalam perbuatan-perbuatan baik yang akan dilakukan orang lain juga. Amin.